Di sini pemberitahuannya CD. CD kan nggak tahu ya dok, CD apaan? Ya kan, CD. Terus jumlahnya berapa? Ini keterangan dari si pengirim. Ya, ini keterangan dari si pengirimnya cuman CD itu 1 piece jumlahnya. Ternyata? Ya, ini kan ternyata hasil pemeriksaan dia kedapatan berapa? 43 piece album apa ini? Yesung. Ya, Yesung. Gitu dok. 1 piece. 43. Iya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tiutan. Dan kali ini saya di sebuah, ini bukan bandara ya. Ini adalah tempat yang menakutkan bagi para pedagang sepatu. Ya. Terutama reseller-reseller di sebuah event, sebut saja USS dan JST. Ini kalau sudah mendapatkan surat cinta dari lembaga ini, udah pasti ketar-ketir. Yo, sekarang kita tuh lagi ada di Bea Cukai Pasar Baru. Jadi ini kita tuh di sini dalam rangka klarifikasi mengenai tragedi berita celana dalam yang kena pajak 800.000. Gimana kalau kita langsung kan merosting? Barang masuk pak. Ini barang masuk. Ya. Ini pasti sepatu ini. Merek ini masih. Yang digunakan untuk pameran di event. Nah, lebih lanjut mengenai kenalan ya mengenai proses-proses di Bea Cukai pengiriman dari luar negeri. Nah, ini kalau yang di sini Bea Cukainya tuh Bea Cukai Pasar Baru tuh gabung sama kantor pos pusat yang ada di dekat lapangan Banteng. Kamu tahu pos blok yang habis NF kedua, toko saya ada di situ. Belakangnya itu ada lantai 3 itu Bea Cukai Pasar Baru. Nah, kalau kalian mengirim barang dari luar negeri sampai ke Indonesia itu pasti kena pajak nih di sini. Kalian akan kalau di area yang Pasar Baru ya, area Jakarta lah, itu ke sini. Nah, lebih lanjutnya buat teman-teman penasaran, karena kemarin kita sudah edukasi bertanya di Instagram ya. Ternyata yang tanya tuh sampai 350-an orang. Yuk kita langsung tanya langsung dengan perwakilan dari Bea Cukai Pasar Baru, sebenarnya prosesnya tuh kayak apa sih? Karena kan teman saya kan komunitas sepatu dan sneakers ini sering jual beli dari luar kan. Jadi biar kita teredukasi secara langsung kalau ngirim barang dari luar tuh sebenarnya kena pajaknya berapa, cara ngitungnya berapa. Yoi, jangan kaget. Siap. Kenalan dulu, kenalan. Siap dong. Harus ramah, ya kan? Lumayan orang dalam. Kenalan diri dulu, Bu. Kenalan diri dulu, Bu. Dengan Ibu siapa ini? Siap, perkenalkan nama saya Ibu Muna dari Bea Cukai Pasar Baru akan mendampingi dokter kita dalam acara proses barang kiriman melalui Bea Cukai Pasar Baru. Wush, awalnya itu serem ya, udahan ya. Kenapa dok serem ini dok? Ya biasa, Horor ya? kalau dari kami sih para seller sepatu sih, karena saya pedagang sepatu tuh jujur takut aja kalau udah dengar kata Bea Cukai. Ya? Iya. Takut kenapa nih dok? Ya takut dapat surat cintanya. Nah, tapi sebenarnya untuk menyingkat waktu, ini kan ada proses kayak di bandara. Ya, sebenarnya kalau ada barang masuk, itu bisa dijelaskan secara singkat nggak kepada teman-teman kalau ada barang masuk, itu prosesnya seperti apa? Oh boleh. Kita langsung berdiskusi dengan Bu Muna ya, dari perwakilan dari Bea Cukai Pasar Baru. Asumsikan saya nih Bu, mengirim barang atau berupa sepatu dari Inggris. Harga sepatunya 8 juta rupiah, receh kayak gitu. 8 juta kalau dikuruskan, belum tahu pajaknya berapa. Nah, kita langsung berdiskusi dengan Bu Muna, prosesnya seperti apa sih yang terjadi di Bea Cukai Pasar Baru ketika barang sampai? Pertama yaitu melalui X-ray kantong. X-ray kantong ini nanti paketnya dokter Tita yang katanya tadi beli sepatu, itu nanti akan melalui konveyor ini, nanti akan lanjut ke penginputan CN. Input CN ini yaitu dilakukan oleh petugas pos Indonesia atau PJT, perusahaan jasa titipan. Yang mana nanti dalam proses input CN ini, yaitu yang diisi apa aja sih teman-teman Bea Cukai. Yang pertama yaitu kalian dipastikan paketnya itu jelas ya, jelas, atau misalkan keterangannya itu barangnya berisi apa. Tadi kan dokter bilang dokter beli sepatu. Nah, sepatu dengan nilai harga 8 juta. Nah, dokter kan belum tahu nih pajaknya berapa. Nah, dipastikan dokter pemberitahuannya, dokumen pemberitahuannya benar ya. Di situ ada invoice-nya, atau ada pembeliannya, atau ada bukti pembayarannya seperti itu. Nanti akan dikenakan oleh Bea Cukai sekitar pajaknya. Bagaimana sih nanti perhitungan pajaknya pun nanti akan saya jelaskan.
Setelah input CN ini harus dipastikan ya untuk teman-teman Bea Cukai di sini diinput oleh PT Pos Indonesia atau perusahaan jasa titipan. Nah, habis input CN yang ketiga yaitu X-ray item yang mana nanti akan dilakukan penjaluran. Di X-ray item ini akan dilakukan penjaluran yaitu jalur hijau atau jalur merah. Nah, dokter kan pemberitahuannya sepatu. Apabila dia masuk jalur merah, maka akan dilakukan pemeriksaan fisik. Tapi kalau misalkan dia jalur hijau akan terbit langsung billingnya dan barang akan langsung get out dari Bea Cukai. Seperti itu. Next, apabila dia masuk jalur merah, maka akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh petugas Bea Cukai. Di sini akan saya tegaskan kembali untuk teman-teman Bea Cukai untuk melakukan proses pembongkaran paket barang kiriman itu dilakukan oleh PJT atau penyelenggara pos. Jadi pada saat dokter Titania paketnya itu nanti akan dibuka oleh PT Pos Indonesia atau PJT. Nah, pada saat dibuka, diperiksa oleh petugas Bea Cukai, nanti ketahuan nih, benar nggak nih dokter Tita ngirim sepatunya berapa banyak sih gitu. Nah, dari hasil pemeriksaan itu nanti akan ketahuan, benar 1 piece, apa 2 piece, apa 3 piece. Nah, terus nanti dari nilainya pun nanti akan ketahuan, dokter Tita benar nggak nih harga sepatunya 8 juta atau lebih dari 8 juta atau mungkin bisa kurang dari 8 juta. Seperti itu. Next, untuk proses selanjutnya yaitu setelah proses pemeriksaan fisik, kita akan melakukan penelitian dokumen. Ya, penelitian dokumen ini dilakukan oleh PDTT, yang mana nanti PDTT akan memeriksa dokumen yang tadi masuk jalur merah ya, teman-teman Bea Cukai. Nanti akan diteliti nih. Misalkan dokter Tita tadi ngirim sepatu dari Inggris, declare harganya 8 juta dengan merek misalkan A gitu. Ternyata kami lihat di marketplace harganya lebih mahal dari 8 juta. Nah, kemungkinannya nanti kami akan mintakan permintaan dokumen atau kami akan bisa langsung tetapkan sesuai dengan harga dari marketplace, seperti itu. Nah, bila telah ditetapkan billing, sudah ditetapkan oleh Bea Cukai, maka barang akan segera get out dari Bea Cukai. Nah, teman-teman Bea Cukai bisa langsung ambil barangnya dan bayar pajaknya. Let's go. Good boy. Buddy. That's good, buddy. Buddy. You see, buddy. Good job. Good boy. That's it, buddy. Buddy. Now good boy. Good boy, buddy. Let's go. Oh. Now good boy. Buddy. Oke, teman-teman Bea Cukai, ini kita ada dalam proses penginputan CN atau entry CN, di mana di sini adalah proses yang sangat krusial. Proses input CN ini dilakukan oleh petugas PT Pos Indonesia atau perusahaan jasa titipan. Apa saja sih yang diinput oleh PT Pos dalam aplikasi barang kirimannya tersebut ya? Oke, Mbak Dina, mungkin apa saja sih yang bisa diinput ya? Di sini kan mungkin teman-teman Bea Cukai bisa melihat ya. Di sini ada kode AWB nih. Ini kita JP, ini dari Jepang. Nah, di sini ada uraian barang. Uraian barangnya apa, dan di sini ada harganya berapa, ada postage-nya berapa. Nah, ini nanti yang akan diinput oleh petugas pos. Di sini petugas pos akan menginput berapa barangnya, berapa jumlah barangnya, berapa harganya, terus dari negara mana. Nah, nanti dari petugas PT Pos Indonesia atau PJT yang akan input ya. Dari PT Pos Indonesia nanti akan mengirimkan datanya ke sistem Bea Cukai. Seperti itu. Ini ya, ada namanya sistem aplikasi pos kiriman ya? Apa namanya, Mbak? Menunya di Aki. Oh, adanya di aplikasi kiriman pos ya? Ya. Nah, nanti ini udah langsung pakai barcode ya. Di sini ada barcode-nya, akan muncul data-data si penerima barangnya apa, namanya siapa, pengirimnya siapa, alamatnya di mana, nanti sudah muncul di sini di sistem Pos Indonesia. Nanti bila sudah selesai diinput oleh PT Pos Indonesia, nanti akan disubmit ke sistem Bea Cukai. Nah, dari situ mulailah proses Bea Cukai, teman-teman Bea Cukai Pasar Baru. Teman-teman Bea Cukai Pasar Baru, di kantor Bea Cukai Pasar Baru kami dibantu oleh Laboratorium Bea Cukai Pasar Baru, yaitu di bawah BLBC ya, dengan Mbak Mutiara dengan Mas Faras. Di sini mereka fungsinya itu untuk membantu Bea Cukai Pasar Baru dalam hal apa nih, Mbak? Ya, kalau di sini kami lab Bea Cukainya itu untuk menguji sampel-sampel yang atensinya itu lebih ke NPP ya, narkotika, psikotropika, dan prekursor gitu. Jadi atensinya lebih ke sana untuk pengujian barangnya. Yap. Karena tugas kita ya Mbak ya, sebagai community protector, yaitu melindungi masuknya barang-barang yang berbahaya. Mungkin bisa dilihat alat yang biasa digunakannya.
Nah, di sini ada alat apa aja ya Mbak ya di lab Bea Cukai Pasar Baru ini? Kalau di sini itu alat utamanya ada dua, itu ada FTIR sebelah sini dan juga GCMS sebelah sini. Keduanya itu untuk memastikan bahwa sampel yang diuji itu mengandung NPP atau tidak gitu. Jadi nanti akan diuji, terus keluar hasil, kemudian kalau perlu kita bandingkan dengan literatur yang ada gitu sih. Ini paket-paket yang udah diinput CN nanti oleh petugas pos akan masuk ke ruangan X-ray item. Untuk bisa masuk ke ruang X-ray item yaitu untuk petugas tertentu ya, untuk teman-teman Bea Cukai Pasar Baru. Bu, ini ruangan apa Bu? Kok kita nggak boleh masuk tuh kenapa? Ya, ini ruangan X-ray item Dok, yang mana tadi proses pengiriman barang kiriman itu yang terakhir yaitu X-ray item. Ini bedanya X-ray yang di sini sama yang di depan apa Bu? Itu kan X-ray kantong. Kalau X-ray kantong tuh masih gelondongan. Jadi kita belum tahu isi paketnya apa aja. Nah, kalau ini X-ray item udah dipecah satu-satu paketnya nih Dok. Kayak gitu nih. Ini kan udah diinput CN nih, satu penerima, pengirimnya siapa, penerimanya siapa gitu. Jadi ketahuan kalau kita mau ngirim benda-benda yang sebenarnya dilarang juga ketahuan. Ketahuan nanti di sini Dok. Nah, habis dari pengiriman di dalam, habis ngurusin X-ray, tahap apa selanjutnya? Ada tahap pemeriksaan. Nah, di sini juga ada yang namanya nanti penjaluran Dok dari X-ray item. Dari X-ray penjaluran? Ya. Dari penjaluran pemeriksaan? Ya, nanti penelitian. Penjaluran itu ngapain? Jalur merah sama jalur hijau. Bedanya apa? Merah sama hijau? Jalur merah itu dia pemeriksaan lebih lanjut. Artinya nanti si barangnya atau paket kirimannya nanti akan diperiksa oleh petugas Bea Cukai. Oke, ya, yang hijau? didampingi dengan PT Pos Indonesia. Kalau hijau dia langsung sistem nanti akan mutus dan langsung keluar billing dan get out dari Bea Cukai. Oh, itu Gitu. yang berarti barang-barang yang aman nggak bermasalah? Ya, gitu dong. Yang ke pemeriksaan tuh berarti yang merah semua? Yang merah semua. Yang hijau langsung Ya. diurus sama PT Pos? Jadi diutus sama kami, diputus. Oh, diputus sama Bea Cukai. Ya, diputus Bea Cukai, nanti langsung keluar dari gudang Bea Cukai, nanti dari PT Pos Indonesia nanti akan mendistribusikan langsung ke penerima-penerima alamatnya. Yang menentukan merah sama hijau itu berarti Bea Cukai? Bea Cukai, Nah, Dok. menurut Ibu, barang saya tadi yang sepatu asumsi 8 juta itu masuknya merah apa hijau? Merah pasti Dok, Kenapa? karena sudah dipastikan nilainya. Oh, mahal ya? Ya, dokter udah mendeklar 8 juta ya Dok Iya, ya. Iya, dan kalau sepatu memang untuk tarifnya pun berbeda Dok. Oh gitu? Ya, Nanti kita akan diskusi itu lebih lanjut di kantor aja ya? Siap. Nah, habis ini berarti ke penjaluran pemeriksaan? Ya. Oke, kita bisa ya. Yuk, Ya. cek di sana. Yang ini namanya ruang pemeriksaan ya? ya ruang pemeriksaan fisik Dok, Lah, kok untuk luas? jalur merah. Jalur merah? Ya, Oh, yang orangnya- tadi habis di X-ray item, nanti kan ada penjaluran. Jalur hijau nanti langsung get out. Kalau jalur merah nanti masuk ke meja pemeriksa, Dok. Yang Pemeriksa jalur Bea hijau Cukai. mana? Jalur hijau nanti dari sini, Dok. Oh, warnanya bukan hijau. Bukan, Dok. Tetap sama paketnya. Kayak kalau di medis itu namanya triase. Jadi kalau merah darurat, kuning itu menuju kritis, kalau hijau tuh bisa pulang, kalau hitam meninggal. Oh beneran, nggak ketawa. Oh, iya, siap. Itu gimana sih ente? Apaan lagi ngegas tim petugas ya? Nah kalau yang jalur merah diapain lagi? Ini kita, Dok, kita akan masuk ke pemeriksaan. Di sini ada teman-teman pemeriksa nih, Dok. Teman-teman pemeriksa tentunya dalam proses pemeriksaan mereka selalu didampingi oleh PT Pos Indonesia. Oh PT Pos. Ya. Ngapain PT Pos ya? Nah, di sini PT Posnya. Oke, teman-teman Bea Cukai Pasar Baru, untuk proses barang kiriman selanjutnya yaitu proses pemeriksaan fisik untuk jalur merah. Di sini bisa teman-teman Bea Cukai Pasar Baru saksikan ya. Untuk proses pembukaan atau pembongkaran paket dilakukan oleh petugas PT Pos Indonesia atau perusahaan jasa titipan. Nah, bisa dilihat ya Bapak Ibu. Ini itu proses sudah dikemas ya Pak ya? Udah Iya. dibongkar? Iya, ini sudah dibongkar Pak. Ini sudah dibongkar, sudah diinput oleh pemeriksa. Setelah dibongkar, petugas Bea Cukainya Ya. mencari apa? Nanti dia menginput yang ada di paket ini Dok. Apa aja nih? Ini udah penghitungan. Belum, nanti belum perhitungan. Mungkin nanti kita bisa ambil Kalau hijau udah langsung dihitung. Ya, kalau hijau udah langsung hitung by system. Kalau yang merah ini ngitungnya di mana? Nanti ada ruangannya di atas Dok. Oh. Ya, ada pejabat sendiri yang akan menghitung dia masuknya. Nah, ya biasanya kalau dalam satu proses dari barang masuk yang sampai ke merah ini biasa berapa lama? Kami 1 hari Dok. Oh ya? 1 hari. Tapi kalau dia hijau ya Dok, untuk hijau. Tapi kalau merah nanti tergantung dari PDTT-nya. Oh, nanti kita akan diskusi ya, barang-barang apa yang bisa masuk merah. Ya, betul. Oke. Kalau untuk barang-barang bisa masuk merah atau hijau itu manajemen resiko dari petugas kami Dok. Oh. Nah, di sini akan dilihat Tuh, ya tuh. Dok ya, paket IMS. Oh, dari IMS ya? Ya. Ya, aku kalau kemarin ngirim topi pakai ini. Ya, IMS produk dari PT Pos Indonesia. Ini dari mana Mas Slamet? Dari Belgia. Dari Belgia Dok. Oh, dari Belgia. Kemarin aku ngirim topi dari Jerman. Yus. Ya,
Nih, bisa teman-teman Bea Cukai lihat ya, untuk membongkarnya yaitu petugas PT Pos Indonesia. Nanti paket dari teman-teman akan dibongkar. Tebak dok, ini apa? Apa ini? Apa dok? Wah, nggak tahu nih. Ini udah kelihatan dusnya. Sepatu, Bang. Coba kita lihat ya tebakannya ya. Apa sih? Apa? Tenat. Apa ini? Oh, medis, Gus. Apa sih? Sepatu, dok. Oh, sepatu. Nah, ini sepatu dok. Sepatunya ada berapa nih? Kita lihat ya. Merek apa ya? Pacong aku mereknya. Hah? Nggak tahu aku. Merek apa ya? Dari Belgia dok. Oh, Belgia. Oke. Coba kita cari yang ada Air Jordan di sini. Selesai DM nanti. Bro, barangmu Ya, di di saya, sini. bro. Modiar, weh. Di sini teman-teman Bea Cukai Pasar Baru bisa disaksikan ya pada proses pemeriksaan dibuka oleh PT Pos Indonesia ya. Yang merapikannya pun nanti PT Pos Indonesia. Petugas Bea Cukai hanya menginput, memfoto barangnya. Bisa lihat di layar. Apa kau? Kayak mana kau? Nah, kalau saya kemarin dikasih gratis jersey. Saya dikasih baju gratis sama tim Secret. Ya kan, Dota saya kan. Saya juga bayar tuh kemarin 600-an ribu. Itu juga. Iya, pokoknya kalau untuk lewat barang kiriman, walaupun itu barang hadiah, nilai $3 sampai dengan 1.500 tetap dikenakan biaya masuk dan PDN. Oh, jadi ngeceknya harga pasaran juga di sini? Nanti ada di atas dok. Oh, boleh Dua. di shoot. Boleh. Oke, langsung aja kita ke sana. Ini khusus untuk teman-teman saya yang pedagang sepatu. Yang hobinya under value. Nah, ini nih. Kalau misalkan di eBay kan under value tuh, teman saya cepuin aja. Dia kan jualan sepatu banyak. Alamatnya di Senopati. Seringnya under value. Ada value ya dok. Loh, nggak apa-apa. Saya bayar pajak terus ya masalahnya. Nah, terus ketika di under value ketahuannya dari mana sama Bea Cukai? Kan dia ngirim langsung kan? Ya, nanti kan ketahuan dari hasil pemeriksaannya dok. Wow, ternyata Air Jordan Travis Scott gitu. Dia misalkan mendeklarasikan atau memberitahukan mereknya bukan Air Jordan, tapi RR lah ya. Oh, gitu. namanya Jordan Air. Nah, misalkan gitu. ternyata hasil pemeriksaannya dia Air Jordan. Nah, kelihatan dok dari hasil pemeriksaan. Terus dia ngirimnya berapa sepatu nih? Oh. Nanti kan ada di sini. Merah itu pasti ya? Merah, terus nanti dihitung, difoto, terus. Ya, ini di sini dok. Ini apa? Ini untuk yang tadi dokumen hijau dok, barang-barang yang masuk hijau. Oh, hijau. Jadi kalau hijau udah otomatis nanti langsung get out, bisa kelihatan di layar. Ini yang 1 hari tadi? Ya, langsung 1 hari keluar. Itu, ya nih terkait kemarin kan kalau dari e-commerce ada yang Ya. bisa langsung kan? Dari Cina langsung masuk ke sini. Itu berarti lewat sini juga? Kalau e-commerce ada 2 dok, bisa lewat yang Soekarno-Hatta, bisa lewat sini. Oh, Kalau di pasar sini- sebenarnya dijangkau sama pasar baru mana aja sih? Kalau untuk pasar baru yaitu untuk Pos Indonesia aja. Iya. Kerjasama Jadi dia yang tapi pokoknya seluruh yang- wilayah Indonesia dok, kecuali Juanda sama Bali. Oh, sendiri mereka? Ya sendiri. Kalau saya mereka. ngirimnya pakai jasa lain kayak UPS, DHL masuk Ya, sini juga? Enggak kalau sini. Ini Berarti khusus PT Suta? Pos Indonesia ya, khusus Soekarno-Hatta. Oh, hijau ya ini? Ini yang hijau dok. Ini bungkus-bungkus Nah tuh, mana? nah tuh. Oh iya, ya. Bungkus-bungkus kayak gini mah udah ketahuan ini mah. Ya. Baju lah. Nah ini ngapain nih Bu? Ya, tadi kan yang habis proses pemeriksaan. Mik, Bu, Oh mik. ya. Ah. Yang tadi habis proses pemeriksaan fisik, terus nanti ditetapkan oleh PDTT nanti di atas ruangannya, Dok. Ini dari PT Pos Indonesia barang-barang tersebut siap didistribusikan. Oh ini Ke baik yang alamat- merah atau hijau? Ini udah semuanya, Dok. Oh, Ya, jadi udah. ini udah masuk ke PT Pos Indonesia. Oh. Jadi ini siap didistribusikan ke Oh. penerima atau ke alamat
Makanya yang penerima. ngirim-ngirim biasanya kalau walaupun ada pajak tuh tetap tulisannya Pos Indonesia. Iya, betul. Relate, paham. Oke, note. Oke. Bu Muna, terus ini kita sekarang di kantor apa nih? Kita ada berada di kantor Bea Cukai Pasar Baru, Dok. Ini namanya kita layanan tatap muka, jadi layanan offline. Bila nanti pengguna jasa atau customer mau tanya-tanya terkait barang kirimannya bisa langsung datang ke Termasuk sini. yang keberatan. Ya, keberatan, pembetulan ataupun Kalau apa. yang merah-merah itu juga ke Ada di sini ruangannya. Nah, supaya kita tahu ke sini berarti kantor pos memberikan surat tuh. Ya, surat. Nanti ada surat cinta. Oh, dari Bea itu Cukai. yang ditakutin ya. Surat Ya. cintanya itu dibawa untuk ke sini. Betul. Ini jalur merah. Ini untuk semuanya, Dok. Jalur Oh, merah, jalur jalur hijau, hijau juga. apapun itu nanti terkait barang kiriman, pengguna jasa atau customer bisa langsung tanya-tanya di sini. Wah, jadi yang penghitungan tadi merah juga di sini. Ya. Kita boleh masuk nih. Boleh, Dok. Oke, ayo Pak, tos dulu Pak, tos dulu. Wah, Pak Yusron namanya. Mantap. Oke. Halo kawan-kawan, jadi buat teman-teman yang kemarin dapat surat cinta, biasanya pedagang-pedagang sepatu kawan-kawan saya akan event. Jadi penetapannya di sini. Ya, oleh petugas Bea Cukai dikenal dengan PDTT namanya, Dok. PDTT. TT. Peneliti dokumen tingkat terampil. Nah, yang diteliti apa aja? Nah, di sini ada petugasnya kebetulan. Boleh lihat? Ya, boleh. Ini khusus. Ini tidak rahasia kan? Tidak rahasia. Dok. Laptopnya mereknya HP, udah itu aja. Ini khusus untuk jalur merah ya, Dok ya. Tadi kan habis dilakukan pemeriksaan fisik tuh di bawah. Nah, nanti kan yang tadi hasil pemeriksaan fisik akan muncul di dashboard PDTT ini. Nah, ini kebetulan ada salah satu contoh dokumen dari Korea, Dok. Korea. Apa? Skincare? Make up? Album, tentunya album K-pop. Oh, Nih, souvenir ya? merchandise. Oh, merchandise. Ya. Oh, kena. Ya, ini kena, Dok. Pokoknya 3 sampai 1.500 dikenakan biaya masuk dan PDRI-nya. Yang dicek apa aja toh, Pak? Ya, silakan di sini ada. Ayo, Pak, Mas ayo, Pak. Nasir. Kenalan dulu, Pak, kenalan dong. Pak, namanya siapa, Pak? Samarkan aja, Pak. Ucul. Heri, Heri. Ini Pak Heri ini sebenarnya dilakukan di sini apa, Pak Heri? penetapan nilai pabean, penetapan tarif dan nilai pabean. Kalau yang lagi di kasus ini itu kenapa, Pak, penetapannya? Ketahuannya gimana? Ini kebetulan dokumen dari Korea, isinya album. Nanti kita cek dari awal pemberitahuan ya, pemberitahuan yang bersangkutan ini nilai FOB-nya, free on board, ini harga dia. Kemudian yang belum dimasukkan komponennya ada freight, belum dimasukkan, asuransi juga belum dimasukkan karena yang kita pakai adalah CIF, nilai pabeannya CIF, cost, insurance, sama freight. Oh, digabung semua. Ya, Jadi yang menjadi nilai dasarnya. barang, ongkos kirim sama asuransinya, Dok. Jadi penetapan pajak dari Bea Cukai ini ada 3 komponen. Oh. Ya, nilai barangnya berapa, insuransinya berapa, sama ongkos Oke, kirimnya. terus yang di album ini nanti dihitung dulu. Ya, Setelah dihitung, ketemu besarannya berapa, itu langsung dihantarkan lewat surat melalui pos. Ya, betul. Nanti pemberitahuan billingnya, SPBMCP-nya nanti akan diinfokan oleh PT Pos Indonesia. Kalau sang bersangkutan keberatan, maka dia ke kantor yang depan. Ya. Oh. Jadi kalau misalkan teman-teman Bea Cukai Pasar Baru nih, teman-teman Bea Cukai Pasar Baru keberatan atas penetapan pajak yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai, nanti bisa mengajukan keberatan. Keberatan itu ada waktunya, Dok. Kalau untuk di PT Pos Indonesia ini kita ada 2 metode. Yang pertama yaitu pembetulan. Yang kedua demo. Yang kedua yaitu keberatan. Untuk pembetulan itu untuk PMK yang terbaru nih. Kebetulan kita ada PMK terbaru juga nih teman-teman. Apa Bea itu Cukai. PMK? Persatuan Peraturan Mahasiswa Menteri Kemanda. Keuangan. Oh. Ya, Peraturan Menteri Keuangan untuk barang kiriman yang terbaru yaitu PMK 96 tahun 2023. Wah, hafal ya? Ya, kalau nggak hafal resign dong. Ya, jadi di sini untuk proses keberatan kita ada 2 metode yaitu pembetulan. Pembetulan itu waktunya 15 hari setelah terbit SPBMCP atau billing dan si billing itu belum dibayarkan, Dok. Jadi istilahnya tagihan pajaknya, misalkan customer belum bayarkan nih, misalkan 1 juta nih tagihannya dari Bea Cukai, yang bersangkutan keberatan, oh saya nggak segini loh gitu, ya udah bisa mengajukan pembetulan. Kalau tuh. yang kedua demo. Ya, Salah. Keberatan. Yang kedua keberatan, jangka waktunya 60 hari, Dok. 20 Panjang. Ya, 60 hari. Jadi itu case kalau misalkan dia boleh bayar dulu atau dia belum bayar gitu. Oh, oke. Terus 60 hari. Terus ini Jadi nggak usah panik nih, setelah Dok. diselidiki, ini ternyata albumnya harga berapa, Pak? Harga dasarnya. Nah. Ketahuannya gimana? Yang menjadi masalah merah apa ini? Di sini pemberitahuannya CD. CD kan nggak tahu ya, Dok, CD apaan. Ya kan, CD. Terus jumlahnya Ini berapa? keterangan dari si pengirim. Ya, ini keterangan dari si pengirimnya cuman CD itu 1 piece jumlahnya. Ternyata? Ya, ini kan ternyata hasil pemeriksaan dia kedapatan berapa? 43 piece album apa ini? Ya, Yesung. Gitu, Dok. 1 piece. 3. Iya itu.
Nah, di sini sudah diinput oleh pejabatnya, PDTT-nya. Nah, pemberitahuannya dia 455 USD, Dok. Kok jadi mahal? Ya. Pemberitahuan itu berarti dari Si pengirimnya. si pengirimnya itu Shipper. 400 USD. Ya, 400 Satu CD. Ya. Itu nggak ya. logis. Pemberitahuannya seperti itu, Dok. Makanya Jadi dia ngomongnya tuh CD 455 USD satu CD. ya, hasil pemeriksaannya Ternyata kedapatan 43. ya, Dan nilainya ternyata nilainya sudah ditambahkan insuran sama freight yaitu 535 USD, Dok. Gitu. Ya, di sini tugas kami, makanya untuk teman-teman Bea Cukai Pasar Baru nggak usah panik kalau misalkan panik sih itu. ya ketahuan bohongnya ya. Itu pasti kalau dalam hati lu sih. Di sini makanya saya mau memberikan ini ya, Dok, ya, untuk pemberitahuannya makanya harus benar dan sesuai. Jadi petugas juga nanti kan kalau sudah benar dan sesuai iya. sesuai dengan Surat pemberitaan. kalau udah nerima surat yang dari pos itu berarti ya merah kan? 6 kali aku, Iya. 6 kali total, 6 kali. Solo aku paling sering, Solo, Jogja, Jakarta enggak, tak kirim Solo semua. Di sini tuh tagihan pajaknya terdiri dari bea masuk sama PPN, Dok. Kalau untuk album kita tarifnya flat 7,5%. Kalau Sepatu 30%, Dok. coba yang keras, sepatu berapa? 30%. Anda semua yang dagang, Iya. reseller sepatu dari luar negeri. Betul banget. 30% tadi ya. Dikenakan PPh juga 20%. PPN 11%, bayangin, Dok. Kukut tuh. Ya, makasih loh Pak Heri. Nah, sekarang kita habis ini udah selesai nih, Bu. Ya, udah Kita selesai bisa proses bayaran kirimannya sudah selesai Nah, sampai penetapan. saya mau bertanya-tanya dulu. Boleh dong. Kita kan nanti ada diskusi lebih lanjut di kantor ya, mengenai 5 pertanyaan netizen yang terpilih. Oke, Nah, siap. sekarang saya mau ngetes kemampuan Ibu. Oh, siap. Saya akan menyebutkan barang-barang. Itu boleh barang terlarang atau enggak? Ya. Oke. Sepatu. Boleh. Tapi ada batasannya, Dok. Apa? Hanya boleh 2 piece per pengiriman. 2 piece kanan kiri, udah 2 piece itu. 2 pasang. Kalau saya mengirim tahu kan kartu dari Korea tuh? Boleh Postcard itu loh, tahu kalau kita ngidol itu kan kita dijual tuh ada Ya. kartu gambar Jungkook dan kawan-kawan. Oh, BTS dong. Iya. BTS banget. Anggap aja saya pesennya 100 piece. Merah apa hijau? Itu manajemen resiko, Dok. Oh, kena. Ya, Kalau nah. cuma satu? Ya, nanti pemeriksaannya nanti ada di X-ray item itu, Dok, Oke. penjalurannya. Pohon kaktus, Itu boleh juga, tapi harus ada izin dari karantina tumbuhan. velg mobil. Boleh banget, itu tidak ada batasannya, tapi ada nilainya. Kalau 3 sampai 1.500 USD, nanti dipastikan dikenakan biaya masuk sama PDRI-nya, Dok. Bentar. Jam tangan mewah. Boleh, tapi tarifnya berbeda nih. Kalau untuk jam tangan itu berlaku tarif umum. Jadi nanti biaya masuknya bukan 7,5% lagi, Dok, tapi 20%. Kok lebih mahal sepatu? Ya sepatu karena kan kita untuk melindungi UMKM di sini, Dok. Jago Iya. jawabnya, udah dilatih ini ya. Karena bea cukai kan sebagai... Ini yang paling kontroversial. Apa tuh, Dok? Karena teman saya dagang. Oh iya, Thrifting atau baju bekas? tidak boleh. Boleh apa enggak? Enggak ada tengah-tengah. Ayo, boleh apa enggak? Ayo. Jelas kalau untuk barang bekas itu tidak boleh. Aturannya di peraturan perundang-undangan untuk impor harus kondisi baru. Ya, jadi kalau misalkan untuk dia barang bekas atau barang bukan baru nih, Dok, misalkan pakaian itu hanya boleh untuk barang pindahan. Gitu. Boleh pindahan. Ya, barang pindahan misalkan yang sekolah di luar negeri gitu, Atau Dok. tapi di Indonesia banyak yang jual. Itu Banyak yang pindah. banyak yang pindah dari luar negeri ya. Iya. Ya, tapi kita nggak mau ya. Itu urusannya siapa? Kalau sudah ada yang penjualan di sini barang bekas itu urusannya Kemendak apa urusannya Bea Cukai? Kalau untuk bea cukai kami hanya mengawasi sebatas pemungutan pajaknya. Tapi kalau udah beredar di luar dari bea cukai itu urusannya Kemendak, Dok. Oh, berarti beda urusan ya. Tapi harusnya memang nggak boleh. Tidak boleh. Kecuali dia pindahan. Ya, barang pindahan. Oke, Ya. terus jersey bola. Boleh, tapi pajaknya, Dok. Pajaknya untuk pakaian itu lumayan mahal juga. Berapa? 25%. PPh-nya 15% dan PPN-nya 11%. Dan ada pajak tambahannya lagi, Dok. Nah, ini ngeselin nih. Bayangin kalau tadi yang meriksa tadi itu Ya, semua. ada bea masuk tindakan pengamanan. 1 piece bajunya 61.000, Dok. Nah, pasti dinaik mahal-mahalin, pasti. Makanya kenapa tadi kata Mas Heri pajaknya tinggi? Yaitu tadi, pajak bea masuknya 25%, 11% PPN-nya, kena PPh-nya 15%, tambah lagi pajak tambahan BMTP 61.000. Dok.
dok. Coba bayangin. Oke, gadget iPhone 15. Anggap aja saya beli dari Tokyo karena yen lagi murah, 105. Ya. Lagi turun dulu 122, dia 105. Saya pesan iPhone 15, masuk juga. Bisa dok. Ada batasannya tapi kalau untuk handphone hanya boleh 2. Hanya boleh piece. 2? Ya, 2 piece. 2 karung? 2 karung ya nggak boleh dong dok, Oh. disita nanti kelebihannya. Apa spare part komputer juga bisa? Boleh dok, spare part komputer Sebenarnya nggak boleh apa sih? Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh lewat sini. Sebetulnya sih kalau untuk masuk boleh aja dok, barang-barang dari luar negeri itu boleh masuk apa aja. Tapi ada aturan atau regulasi yang harus dipenuhi oleh teman-teman Bea Cukai Pasar Baru Nah nih. nanti kita diskusi kantor Ya. Kalau saya pesen sepatu 1 kontainer masuk sini nggak? Tidak dong. Oh, enggak. Kalau untuk PT Pos Indonesia hanya bisa 30 kilo. 30 kilo? Ya, beratnya hanya bisa 30 kilo. Kalau kontainer berarti lewat laut. Oh, lewat laut. Dan laut itu beda lagi? Beda Bea cukai, lagi. tapi ya. di sana? Ya, itu di Priuk di kantor. Priok. Oke, itu aja. Kita akan tanya jawab lebih lanjut di setelah adegan ini.